Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Eka. Di sini saya akan memperkenalkan tentang SOP AKDR terbaru yang berdasarkan evidence based. AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim adalah perangkat kontrasepsi kecil berbentuk T mengandung tembaga yang terpasang di dalam rahim. Tujuannya yaitu untuk mencegah kehamilan serta mengatur jarak kehamilan. Pelaksanaan atau kebijakan dari SOP ini yaitu berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 55 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di wilayah kabupaten atau kota. Ruang lingkupnya yaitu semua wanita pasangan usia subur. Pada bagian penapisan dan konseling, wanita yang boleh memakai AKDR yaitu wanita yang dalam usia reproduktif, dalam keadaan nulipara, serta rendah resiko IMS, tidak sedang hamil, tidak pernah mengalami perdarahan pervaginal yang tidak diketahui penyebabnya. Selanjutnya, wanita yang tidak sedang menderita infeksi alat genital seperti vaginitis atau cervicitis, tidak menderita penyakit tropoblas yang ganas, tidak menghendaki metode hormonal, dan menginginkan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Kemudian setelah dijelaskan pada bagian penapisan dan konseling, kita lanjutkan dengan pemberian informasi tindakan atau info konsen. Jelaskan kepada klien tentang proses pemasangan AKDR serta apa yang klien rasakan pada saat dan setelah pemasangan. Kemudian persilakan klien untuk menandatangani info konsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat untuk pemasangan dan juga pelepasan IUD. Pertama di sini ada lampu sorot, fungsinya untuk memberikan penerangan. Kemudian ini ada kom, fungsinya untuk menaruh betadin, dan betadin ini sendiri berfungsi untuk membersihkan mulut rahim. Kemudian ada bengkok atau piala ginjal, fungsinya untuk menaruh alat-alat yang sudah kotor atau kasa yang sudah dipakai. Kemudian di sini ada bak instrumen, ini untuk menaruh alat-alat untuk memasang IUD dan juga melepas. Kemudian di sini ada spekulum atau cocor bebek, fungsinya untuk membuka vagina. Terus kemudian ini ada forceps pong, fungsinya untuk menjepit kasa. Kasa itu sendiri berfungsi untuk membersihkan mulut rahim. Ini kasanya. Nanti dari sini misalkan kita masukkan sini, baru dimasukkan ke dalam vagina untuk membersihkan mulut rahimnya, baru kita buang ke bengkok atau piala ginjal. Kemudian setelah itu ada tenakulum, fungsinya untuk menjepit mulut rahim. Terus ada sonde uterus. Sonde uterus ini untuk mengukur kedalaman atau panjang rahim. Misalkan ada 7 cm. Kemudian nanti kita samakan dengan ini IUD-nya sendiri. Ini IUD jenisnya Copper T. Ini biasanya 10 tahun. Nanti kita samakan, di sini ada ukurannya, tinggal ditarik aja kemudian dimasukkan dulu. Terus kemudian di sini ada gunting. Ini fungsinya untuk memotong benang. Terus selanjutnya ini alat untuk melepaskan IUD. Misalkan kalau kita melepas IUD kita tidak membutuhkan sonde, jadi kita tidak perlu sonde dan tidak perlu juga guntingnya, tapi kita memakai ini yaitu crocodile clamp atau alligator. Ini untuk menjepit benang IUD. Kemudian ini juga ada, kalau misalkan susah untuk menjepit itu benangnya nggak kelihatan, bisa juga pakai ini. Ini namanya IUD string retriever, yaitu untuk mengait. Jadi di dalam sini dikaitkan, nanti kita cari. Demikian tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim ya. Nah, jadi yang pertama-tama kita lakukan ini memasukkan lengan AKDR-nya ke dalam kemasan steril. Jadi tidak boleh on ya. Jadi harus tetap di dalam kemasan steril, kita masukkan lengannya dulu.
Lalu pastikan pasien sudah mengosongkan kandung kemih, yaitu sudah buang air kecil terlebih dahulu. Jangan lupa juga petugasnya cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, lalu dikeringkan. Setelah itu bantu pasiennya naik ke tempat tidur ya. Nah, lanjutnya itu kita palpasi dulu daerah perut pasien ya, periksa dulu dipalpasi apakah ada nyeri atau tidak, ada benjolan atau tidak, terus ada kelainan yang lainnya atau tidak. Habis diperiksa, kita kenakan kain penutup ya pada pemeriksaan panggulnya. Nah, lalu kita atur lampu sorotnya kita atur, cahaya sumber cahaya biar pas ya kita ngelihatnya itu. Terus pakai sarung tangan DPT, kita lakukan inspeksi pada genitalia eksterna, lalu kita palpasi kelenjar skinnya ya, yang Bartolini diamati ada nyeri enggak atau ada debu enggak di sekitar vaginanya. Lalu sudah selesai semua, dengan steril kita masukkan spekulum vagina. Spekulum itu alat sudah kita siapkan terlebih dahulu sebelumnya. Kita masukkan spekulum vagina, lalu kita lakukan pemeriksaan spekulum. Kita lihat ada lesi atau enggak, ada kebutuhan atau enggak ya. Setelah itu kita inspeksi cervixnya. Sudah itu, sudah kita periksa semua, kita masukkan sonde ya, sonde uterus untuk menentukan panjang uterus. Oh ya, sebelumnya kita pakai sarung tangan steril ya, jangan lupa. Nah, terus kita masukkan sonde itu untuk mengukur ukuran rahimnya. Setelah kita ukur, kita samakan ya sondenya dengan sentinya ini ya, untuk untuk mengukur panjangnya rahim. Jadi harus kita samakan dengan ukuran di tabung inserternya. Nah, sudah kita ukur, lalu kita masukkan tabung ke dalam kanalis serviks ya. Sudah pernah lihat dulu kemarin pemasangan IUD-nya? Sudah. Nah, seperti itu ya, jadi sudah ada bayangannya. Jadi masukkan tabungnya, terus pastikan pembatas tetap pada posisi horizontal. Setelah itu kita tarik tabung inserternya sampai menyentuh fundus. Keluarkan tabung inserter dari kanalis cervicalis, lalu kita potong benang ya pakai gunting steril ya, ada gunting khusus untuk memotong benang IUD. Sudah selesai semua, kita lepas spekulum, rendam alat ke dalam lautan klorin 0,5%. Lepas sarung tangan sterilnya, kita langsung masukkan ke dalam sampah medis, lalu kita cuci tangan. Nah, terus jangan lupa langsung kawin pasiennya, kita tunggu selama 15 menit. Kita amati apakah ada kram berat setelah pemasangan itu. Ada yang perlu ditanyakan kah? Nah, berarti sekarang sudah nggak pakai tenak kulum lagi ya? Iya, sekarang sudah nggak pakai tenak kulum karena dulu memang pakai tenak kulum untuk supaya tidak bergerak ya posisinya, cuma mungkin untuk mengurangi rasa nyeri dan ini, jadi kita tidak pakai lagi tenak kulum. Sudah paham kah? Sudah paham. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Winda. Saya yang hari ini bertugas untuk memberikan konseling pra pemasangan KB IUD atau KB AKDR. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara memeriksa benang KB IUD itu sendiri. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mencuci tangan dulu agar memastikan tangan kita bersih, biar tidak ada kuman-kuman yang masuk ke dalam vagina ibu. Kemudian setelah kita memastikan tangan kita sudah bersih, kita mencari posisi yang aman dan nyaman. Setelah kita mendapatkan posisi yang aman dan nyaman, kita memposisikan diri yaitu duduk atau jongkok. Nah, jika ibu sudah memposisikan diri duduk atau jongkok, kemudian kita melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya yaitu kita menggunakan jari tengah. Nah, jari tengah ini kita masukkan ke dalam vagina ibu sampai ibu menyentuh namanya leher rahim. Kemudian setelah ibu menyentuh leher rahim, nah di situ ibu raba apakah terdapat senar benang IUD. Nah, jika ibu terdapat senar benang IUD-nya itu, berarti IUD masih berada di posisinya. Tapi kalau seandainya benang IUD-nya itu terasa lebih pendek ataupun terasa lebih panjang dan ibu tidak yakin bahwa IUD ini masih berada di tempatnya, maka ibu boleh langsung ke fasilitas kesehatan untuk mengecek dan memastikan apakah IUD-nya masih berada di tempatnya atau tidak. Seperti itu.
Nah, selanjutnya waktu yang tepat untuk memeriksa benang IUD Bu yaitu pada minggu-minggu awal setelah pemasangan. Kemudian setelah itu 1 bulan sekali yaitu setelah ibu selesai menstruasi. Nah, itu idealnya untuk pemeriksaan benang IUD. Kemudian jika ibu mengalami efek samping dari pemasangan IUD, maka ibu bisa langsung ke klinik atau fasilitas kesehatan terdekat agar memastikan bahwa IUD ibu masih dalam posisi yang benar atau tidak. Waktu kontrol ibu yaitu pada 1 bulan pasca pemasangan IUD, kemudian 3 bulan sekali, kemudian 6 bulan sekali. Jadi pertama kali ibu kontrol yaitu 1 bulan setelah pemasangan, kemudian kontrol berikutnya 3 bulan sekali. Nah, terus kontrol berikutnya 6 bulan sekali. Nah, itu diwajibkan untuk USG ya Bu. Kenapa harus USG? Karena kita harus memastikan apakah posisi IUD-nya masih di tempatnya atau tidak. Nah, ini hal penting ya Ibu yang jangan sampai dilupa. Yang Ibu pakai IUD-nya yaitu jangka waktu pemakaiannya adalah 10 tahun. Nah, 10 tahun ya Ibu. Tetapi jika Ibu sebelum 10 tahun mau dilepas IUD-nya atau mau dicabut, itu boleh ya Bu. Ibu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan. Nah, kemudian jika ibu ingin konsultasi ataupun ibu merasa ada yang ganjal ataupun ada yang mau ditanyakan, ibu boleh langsung ke fasilitas kesehatan. Begitu pula jika ibu ada keluhan sebelum waktu jadwal kontrol, ibu boleh langsung ke fasilitas kesehatan. Itu tidak apa-apa Bu ya. Jadi seandainya ibu sebelum 1 bulan itu sudah merasakan ada keluhan, itu ibu tidak usah nunggu 1 bulan baru kontrol ya Bu. Tetapi ibu boleh sebelum 1 bulan itu atau sebelum jadwal ibu kontrol, ibu ke fasilitas kesehatan, itu tidak apa-apa ya Bu ya. Jadi selama ibu membutuhkan kami atau membutuhkan konsultasi kami, boleh silakan langsung ke fasilitas kesehatan. Tidak harus menunggu jadwal kontrol seperti itu ya Bu. Nah, dari penjelasan saya sampai sini, apakah ibu bisa mengerti penjelasan saya? Apakah penjelasan saya bisa dipahami, Bu? Oh, ibu bisa memahami ya. Jika ibu bisa memahami, apakah bisa mengulangi kembali apa yang saya jelaskan? Intinya saja tidak apa-apa, Ibu. Inti dari yang saya jelaskan ke ibu. Oh, saya rasa ibu bisa menerima apa yang saya sampaikan ya Ibu. Dan ibu bisa mengulangi apa yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita melakukan pendokumentasian di buku register. Terima kasih.